Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indan Mitasari dengan NIM H191600471 Prodi Terpel 4A. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perencanaan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. DFD pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970 oleh Larry Constantine dan Ed Jordan dalam teks klasik mengenai SADT (Structure Analysis and Design Technique). Notasi DFD mengacu pada teori grafik yang awalnya digunakan dalam penelitian operasional untuk memodelkan alur kerja dalam organisasi. Lanjut, kita akan membahas tentang fungsi DFD. Yang pertama, untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Untuk fungsi yang kedua, sebagai alat pembuat model yang memberikan penekanan pada fungsi sistem. Dan yang ketiga, untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang simbol-simbol pada DFD. Nah, simbol-simbol ini itu sangat penting pada DFD ya. Nih, kita bisa lihat sendiri pada tabel ini. Di sini ada simbol external entity. Nah, bentukan external entity ini tuh persegi panjang atau kotak gitu. Dan yang kedua ada proses. Nah, proses ini tuh bentuknya bulat atau yang kayak di sampingnya. Yang ketiga itu ada data store atau simpanan data. Dia itu sejajar. Nih, bisa dilihat kan? Dan yang terakhir itu ada data flow atau arus data. Dia itu tanda panah yang saling berlawanan. External entity ini tuh merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya. Nah, kalau proses merupakan proses seperti perhitungan aritmatika, penulisan suatu formula, atau pembuatan laporan. Nah, proses ini itu untuk mengelola input menjadi output. Nah, kalau untuk data store atau simpanan data, ini tuh dapat berupa suatu file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. Penyimpanan data ini biasa pada database yang biasanya itu berupa table. Nah, kalau untuk data flow atau arus data ini mengalir di antara proses, simpan data, dan kesatuan luar. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.